Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, No Tafsir. Ada tambahan, No Tafsir. Ya, karena semua yang saya sampaikan berdasarkan Alkitab. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat siapa penguasa yang maha kuasa yang ada di Alkitab. Ya. Wahyu 6 ayat 10 ini mengatakan, ya, dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ini ditujukan kepada Yesus Kristus yang adalah Allah, ya. Siapa mereka yang berseru-seru itu? Jawabannya ada di ayat 9. Jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ya, itu yang berseru-seru kepada penguasa yang kudus, yang ternyata adalah Yesus Kristus. Nah, Yesus Roh, Yesus Kristus yang maha kuasa. Ya. Lalu kita lihat dalam Yudas 1 ayat 4. Ya. Menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jelas kan? Di dalam Yudas 1 ayat 4, satu-satunya penguasa Tuhan Yesus Kristus. Selesai. Penguasa itu kan, itu Alkitabiah. Tapi akan saya tambahkan, itu 2 ya. Yang ketiga, dari 2 Petrus 2 ayat 1. Mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa yang menebus mereka? Siapa yang mati di kayu salib? Yesus. Jadi penguasa itu adalah Yesus Kristus. Ya, 3. Ini 3 ayat, baru 3. Yang keempat, dalam 1 Timotius 6 ayat 15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh bahagia. Penguasa satu-satunya, ya. Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan. Siapa? Yesus Kristus. Nah, 4 kan? Jadi yang maha kuasa itu, penguasa itu adalah Yesus Kristus. Itu Alkitabiah. Tertulis dalam Alkitab. Bukan tafsir-tafsir. Bukan ada dalam doktrin-doktrin tertunggal. Nggak ada tuh. Apalagi yang ikutan-ikutannya tuh. Saksi Yehova, Mormon, buang itu. Nah, sekarang kita lihat itu penguasa ya, yang ternyata adalah Yesus Kristus. Penguasa itu bergelar maha kuasa. Nah, satu-satunya, ya, karena Yesus Kristus adalah penguasa satu-satunya, maka ia bergelar maha kuasa. Iya dong.
Nah kalau si Bapak apa pernah menyandang Bapak Maha Kuasa, Allah Tritunggal Maha Kuasa? Enggak kan? Yang Maha Kuasa adalah Yesus Kristus. Coba lihat ya dalam Mazmur 50 ayat 1. Mazmur 50 ya. Kita lihat. Ini Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah. Saat itu disebut memakai sebutan saja. Ya, Tuhan tuh Tuhan huruf besar semua, terjemahan dari Yahweh. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Yang Maha Kuasa. Ya. Tuhan Allah Maha Kuasa. Lalu yang kedua, Allah. Allah itu harus Maha Kuasa. Yeskiel 10 ayat 5. Suara sayap keruk itu terdengar sampai pelataran luar, seperti suara Allah yang Maha Kuasa. Kalau ia berfirman. Jadi Allah itu Maha Kuasa. Ya, itu dua ya. Saya akan berikan 5 lah. Ya kalau tidak ya saya tambah lagi. Kalau nggak mudeng. Tapi banyak lah ayat-ayat mengatakan itu. Ya, dalam Kejadian 28 ayat 3. Kejadian 28 ayat 3. Allah itu harus Maha Kuasa. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa. Allah itu Maha Kuasa. Bapak kuasa juga enggak. Roh Bapak juga enggak ada. Berarti Bapak itu bukan Bapak Tritunggal maksudnya. Bapak itu kan pribadi. Berarti Bapak itu bukan Allah. Disembah. Lalu dalam Wahyu 19 ayat 6. Wahyu 19 ya. Ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat, katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Allah itu Maha Kuasa. Itu yang keempat ya. Sekarang yang kelima. Ya. Wahyu 1 ayat 8. Ya kan? Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Allah itu Maha Kuasa. Jelas bukan? Jadi penguasa itu yang adalah Allah, yang adalah Yesus, itu Maha Kuasa. Jadi nggak mungkin Maha Kuasa tiba-tiba diganti sama Allah yang lain. Tiba-tiba muncul si Bapak minta jadi Allah. Ngaco aja. Aku Yesus Kristus,
Tuhan Allah. Tuhan Allah adalah yang maha kuasa. Amin. Jadi penguasa di Alkitab, maksudnya Alkitab tulis, ya, itu adalah yang maha kuasa. Itu adalah Yesus Kristus. Tuh, kalau penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah, langsung dibukakan, ya, sehingga mengerti kitab suci. Kalau penyembah Tritunggal, pengagum Bapa, bagaimana mungkin bisa dibukakan pikirannya? Karena Alkitab itu diilhamkan oleh Yesus. Nggak mungkin. Apalagi katanya, diurapi oleh Roh Kudus. Kenal memahami Roh Kudus aja enggak. Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.